Selamat datang kembali di channel ini. Apa kabarnya? Pada kesempatan kita kali ini, kita akan coba belajar tentang sebuah istilah teknologi, yaitu tentang front end. Nah, kalau Anda lihat dari tadi muncul gambar seseorang gitu ya, lagi bertanya-tanya gitu. Nah, dulu pun saya ada di posisi orang tersebut gitu ya. Jadi mungkin bertahun-tahun yang lalu gitu ya, 5 atau 6 tahun yang lalu mungkin ya, saya juga bertanya-tanya gitu, apa sih front end tuh? Nah, dalam dunia teknologi, dunia IT ya khususnya, front end itu adalah bagian dari sistem atau website atau aplikasi yang berfungsi untuk menampilkan konten kepada user. Jadi lebih ke arah tampilan gitu ya. Jadi misalnya Anda membuka sebuah website, lalu Anda lihat kontennya, Anda lihat desain, isi segala macam, itu adalah front end. Jadi segala sesuatu yang bisa Anda lihat secara visual itu adalah front end kalau di dunia IT. Kalau di dunia yang lain, di dunia sehari-hari gitu misalnya dalam dunia desain atau interior gitu ya, yang namanya front end ya tampilan si ruangan misalnya, atau tampilan dari produknya, atau tampilan dari kemasan misalnya, itu bisa dikategorikan ke dalam front end, alias tampilan antar muka gitu ya, yang langsung dilihat oleh customer, klien gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, contoh yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, khususnya di dalam IT, contohnya tuh ada website, lalu ada Android, lalu ada iOS. Jadi tampilan desain yang Anda lihat di website, di smartphone Android atau smartphone iOS Anda itu adalah front end. Jadi tampilan yang memungkinkan Anda untuk melihat promosi misalnya, atau untuk melihat jadwal penerbangan atau jadwal tiket kereta api, atau misalnya jadwal pertandingan atau berita misalnya, itu semua termasuk ke dalam kategori front end. Jadi segala sesuatu yang ditampilkan ke hadapan Anda, yang bisa Anda lihat, Anda lakukan interaksi bersamanya. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, kita akan coba lihat karakteristik penting apa saja yang harus ada di dalam sebuah tampilan desain. Yang pertama adalah tampilannya tuh harus jelas. Jelas di sini tuh artinya seorang user atau pengguna pada saat pertama kali melihat tampilan tersebut itu harus sudah otomatis tahu gitu, ini tuh tentang apa, bagaimana fungsinya, bagaimana cara menggunakannya. Karena kalau tampilan kita tidak jelas, maka pengguna akan mengalami kesulitan, dan akibatnya pengguna akan malas gitu ya untuk kembali datang dan kembali berkunjung. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, karakteristik yang berikutnya adalah harus efisien. Nah, efisien di sini tuh maksudnya adalah desain tersebut tuh harus gampang digunakan, tidak banyak klik, lalu tidak ribet, mudah berinteraksi dengannya. Intinya mah gampang gitu ya, simple, layoutnya simple, tidak ribet, tidak banyak objek atau tidak banyak desain atau gambar yang terpampang di sana. Jadi harus efisien. Lalu karakteristik yang berikutnya adalah mudah dipahami. Jadi pada saat pengguna melihat desain tersebut pertama kali misalnya saya buka tampilan situs web yang berisi tampilan tentang pemesanan tiket pesawat misalnya.
Nah itu tuh begitu pertama kali melihat, si pengguna itu harus langsung otomatis ngerti gitu, ini tuh harus ngapain. Contoh pada saat kita membuka website situs penerbangan misalnya, itu tuh langsung ditampilkan kita mau berangkatnya kapan, tujuannya kemana, apakah itu bersifat penerbangan searah gitu atau round trip, atau dia tuh sifatnya adalah harus transit dulu atau gimana. Itu harus jelas tampilannya, harus mudah dipahami. Jadi user tidak akan kesulitan pada saat mengakses. Jadi mempermudah juga untuk user. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, karakteristik yang keempat adalah responsif. Nah, ini menarik nih, responsif nih. Responsif itu artinya tampilan tersebut tuh harus cepat pada saat kita akses. Jadi nggak makan waktu lama dalam proses loadingnya. Jadi pengunjung juga merasa betah gitu berlama-lama di sana gitu. Karena itu tadi, karena cepat, terus gampang gitu ya, nggak pakai lama istilahnya mah. Atau misalnya kita mau cari jadwal penerbangan atau jadwal perjalanan kereta api misalnya. Kita misalnya klik search, itu tuh dia nggak lama makan waktunya, dia cepet, lalu muncul tampilan progress bar gitu. Jadi itu untuk menunjukkan prosesnya itu sampai seberapa lama gitu. Karena di dalam sistem penerbangan misalnya, itu tuh dia harus narik data mungkin jutaan gitu ya. Tapi di sisi lain user tuh menuntut supaya dia tuh diaksesnya cepat dan gampang. Nah itu gimana caranya? Nah itu kita akan bahas lagi di video yang berikutnya. Itu seru tuh. Jadi bagaimana caranya nge-load jutaan data tapi bisa dieksekusi atau ditampilkan ke klien tuh dalam waktu cepat gitu. Itu interesting. Nanti kita akan bahas. Lalu yang berikutnya, yang terakhir itu menarik. Jadi tampilan tuh harus menarik, harus ya mungkin juga harus kekinian kali ya. Terus harus enak gitu dilihat, terus enak digunakan juga gitu desainnya. Jadi pokoknya mah membuat orang tuh tertarik gitu pada intinya. Dan pastikan juga semua fitur tuh berfungsi dengan baik gitu ya. Jadi jangan sampai ada fitur yang nggak jalan di situ. Karena kalau semuanya perfect ya customer juga puas dan mereka akan balik lagi untuk berkunjung. Jadi itu poin yang paling penting juga, harus menarik. Oke, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan di video ini. Terima kasih Anda sudah mau berkunjung, mampir, dan menyaksikan video ini. Terima kasih. Apabila Anda menyukai video ini, silakan Anda like dan subscribe. Terima kasih.